Ini nih. Ini baru mahasiswa Adam. Kalau tadi itu mahasiswa Usuluddin. Dua-duanya mahasiswa Usuluddin. Nah, sekarang ada mahasiswa Adam. Angkatan 2008. Udah sepuh, lulus tahun 2013. Pernah diajar sama Pak Juber gak? Enggak pernah. Gak pernah? Serius? Enggak. Mata kuliah apa? Dia masa lo gak dapat mata kuliah dia? Kan beda jurusan. Dia jurusan. Oh. Dia dasar apa sih sebenarnya? Kurang paham. Jangan nggak tahu kan? Emang gue lagi survei anjing. Karena emang nggak tahu. Tidak tahu, tidak jawab. Karena emang nggak tahu, benar nggak tahu. Karena emang secara personal tidak ada kedekatan yang aktif ya dengan Pak Juber gitu. Tapi kalau secara struktural yang gua tahu dulu pernah menjabat sebagai Wadah 3 kalau tidak salah, seperti itu. Backgroundnya tahu? Backgroundnya sekilas tahu. Apa backgroundnya? Kalau organisasi kemahasiswaannya katanya sih kabar-kabarnya beliau KMM. Kalau ormasnya Muhammadiyah. Oh. Jadi ada, maksud gua tuh di bawah alam kesadaran dia atau horizon dia memang mendukung itu untuk menyatakan. Tahu kan kasusnya? Tahu dong. Tahu. Itu pun tahu dari orang lain. Jujur untuk yang masalah itu gue sebenarnya historis, tapi akhirnya gue kulik tuh. Gue kulik, gue dapat beritanya, gue tanya ke beberapa orang, diskusi dengan beberapa orang yang memang ya itulah biasalah adik-adik kita yang sedang. Semester 1 kan ya? Kayaknya sih begitu. Untuk semesternya gue nggak tahu secara detail ya, tapi yang jelas memang mahasiswa beliau. Iseng aja kayaknya awalnya, nggak ada niatan untuk ngeviralin. Tapi viral. Tapi viral. Dia ingin ini mungkin ya kayak kita aja lah gitu, pengen bikin video terus gue lagi kuliah nih gitu. Nah kebetulan pembahasan gue juga cari di video itu. Kebetulan mungkin iya, kebetulan mungkin yang sensitif gue hilangin. Ya mungkin adik-adik kita itu tidak bisa memfilter mana yang sensitif, mana yang tidak. Akhirnya hal tersebut memblow up tuh ke ruang publik kayak gitu. Tapi menurut, meskipun lo gak pernah diajar sama Pak Juber gitu kira-kira, pasti tahu dong cerita-cerita karakter gaya dia ngajar gitu. Dari kan dia biasa dia apa di SKI, di SPI ya? Ya. Biasanya itu di sejarah kalau nggak salah. Iya. Nah, menurut lo gimana gambaran dia selama di Fakultas Adab? Kalau di sisi akademis fine-fine aja, nggak ada kontroversi yang Sejauh dia mengajar? Sejauh beliau mengajar ya. Bahkan dari kita teman-teman itu termasuk salah satu dosen yang juga dekat dengan mahasiswa, walaupun itu berbeda organisasi ekstra kayak gitu. Entah kenapa, ya mungkin lagi apa saja. Sandung atau kepleset mungkin lidahnya. Sampai harus, kalau nggak salah Pak Dekan aja, Pak Saiful Umam ya sekarang dekannya ya, bikin cool tweet tiga cool tweet kalau nggak salah 3 tweet tentang baca nggak sih? Baca blunder. itu dia mungkin kalau dari pengakuannya kan dari permintaan maafnya beliau, dari klarifikasinya itu kan untuk ruang-ruang kritis gitu, untuk memancing atau menstimulus critical thinking dari adik-adik mahasiswa. Tetapi mungkin bagi sebagian orang kan itu dianggapnya wah blunder nih gitu. Dia kayak tadinya cuma pengen nyalain obat nyamuk, ternyata malah segudang kebakaran gitu. Kan bahaya itu. Gue tadi bilang ke saya, kenapa ya sering ada bikin berita heboh terus gitu ya. Masih fakultas ada, cuma maksud gue tuh yang notice di pikiran gue ya, mulai dari gedung yang dulu roboh ya. Ada kebakarannya gak sih kalau nggak salah? Ya. Kalau nggak salah ya. Kebakaran. Terus kemudian kalau roboh enggak, retak-retak sama ada plafonnya roboh. Oh, iya, gedung nggak roboh. Ada yang jatuh itu. Iya, plafon roboh. Tapi kan itu geger kan berita itu, karena lagi
lagi dibangun-bangunnya kan. Bukan lagi dibangunnya Pak, itu baru jadi baru berapa minggu Pak? Oh, udah Nggak nyampe fungsional ya, sebulan, udah berfungsi ya. udah proporsional. Terus apa di depannya ternyata banjir, kan Ah. gitu kan. Sistem drainasenya nggak dibenerin dengan baik. Kemudian wisudawati beberapa orang puluhan tertahan gara-gara kasus sama pusat bahasa gitu kira-kira kan. Emang bikin heboh terus ini Fakultas ini sama makan. Gedung baru tapi sering renov. Jadi anggarannya ke anggaran ini pengadaan sama perawatan. Bukan ke penelitian gitu. Ya, kita kan nggak tahu wilayah penganggaran. Coba kalau ke kita. Mungkin akan baik-baik saja. Terus apa namanya? Nah, sekarang baru ke subjektivitas Kak Alfi dalam menganalisa video yang disampaikan oleh Pak Zubair. Apa menurut Kakak? Kalau gua nggak mau berkomentar lebih jauh ya, karena memang pemahaman dan wawasan gua tidak sejauh itu untuk mengomentarinya. Setidaknya ente sebagai warga NU lah, NU Kultural Madura kan. Mm-mm. Ya kan di situ ada notis ke ini kan ke NU-nya. Anda pemuda terbelakang ini. Anda berpahaman Asy'ariyah gimana ini? Justru enggak lah. Gimana? Kita sama-sama tahu bahwasanya jargon NU dengan Islam Nusantaranya itu kan termasuk cita-cita besar NU untuk memoderasi nilai-nilai keislaman yang selama ini terkesan kaku, terkesan ya mungkin kalau bagi orang yang menganggapnya kuno dengan sama statement yang seperti disampaikan oleh beliau, tapi kan itu terbantahkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh NU itu sendiri saat ini, hari ini ya gitu. Banyak, bahkan dari hal-hal simpelnya aja yang oke, kalau dulu kampus-kampus swasta yang berafiliasi dengan ormas itu yang kita tahu kan komunitas Muhammadiyah itu kan besar dari dulu. Tapi kan sekarang NU sudah ada UNU, bahkan PTNU juga udah punya, itu Stainu dan sebagainya. Profesor-profesor dari NU juga udah ada lembaganya kan? Betul. Bahkan ada perhimpunan, gue lupa namanya, tapi ada perhimpunan sarjana NU gitu. Dan itu kan sudah menunjukkan ke arah yang lebih modern, tidak lagi terbelakang. Makanya aku tadi bilang ke Sairi bahwa untuk satu dekade terakhir gitu ya, satu dekade lebih, justru pemikiran-pemikiran yang bersifat modernis, katakanlah progresif, ya, bahkan cenderung liberal katanya kan, itu kan lahir dari generasi muda NU. Generasi muda NU. Meskipun banyak pertentangan di internal NU itu sendiri. Betul. Bahkan kalau bicara tokoh-tokoh muslim yang berpengaruh itu kan orang-orang NU menghiasi daftar itu termasuk. Tapi ini nggak konfrontatif ya, maksud gua tuh nggak konfrontatif antara NU dengan Muhammadiyah. Tidak sama sekali. Kan saya juga mahasiswa UMJ, Pak. Walaupun masih mahasiswa. Karena belum ada surat resmi pengunduran diri atau DO kan. Betul, masih mahasiswa. Jadi ada aja lah ini ya. Kepleset aja, melaki musim hujan, banyak jalanan licin. Dia maksud gua tuh kan kemarin gua nonton di Bincang Sarinah. Maksud aku tuh kan niatnya baik kok. Tadi menstimulus critical thinking dari mahasiswa kan. Ya sah saja, kayak kita biasa ngisi NDP gitu. Kan biasa kan ngerusak dulu baru nanti dibangun. Mungkin pas lagi ngebangun ulangnya itu, mau ketika rekonstruksi ulangnya tidak di videoin. Yang di videonya pas lagi dekon saja. Betul. Pas ketika rekon nggak di videoin. Mungkin begitu. Gua berarti 3 narasumber ini, Pupu, Sairi sama Kalfi ini background Islamic Studies, kemudian background NU rata-rata. Gue entar nyari yang backgroundnya Muhammadiyah. Yang dari Adam. Siapa ya? Atau langsung ke beliau. Kita cari kontaknya. Gak usah. Kemarin maksud aku tuh dalam posisi ingin membela dia sebenarnya itu. Karena bagaimanapun
beban menjadi dosen juga berat kan gitu. Iya. Artinya kalau dari segi usia, bagaimana dari generasi dia harus bertransformasi gitu ya. Harus masuk ke Masuk generasi ke alpha. dunia apalagi Sekarang sekarang alpha tuh masih apa? Gen Z masih. Masih gencet ya. Artinya kan generasi viral sekarang kan, Hmm. generasi apa-apa dikontenin gitu. Jadi memang metode kan dia nganggap bahwa ya gue belajar dari Pak almarhum Harun Nasution ya begini metodenya gitu kira-kira kan. Betul, Sehingga betul. cara berpikirnya itu gue terpancing, terasah untuk bisa mencari dan mencari kan. Artinya memang dia menganalogikan generasi sekarang dengan generasi dia waktu belajar ke Pak Harun. Nah gitu kan. Artinya memang ini jadi problem pendidikan kita dong. Betul Iya, kan? betul. Nah, lo betul. sebagai pengajar gimana tuh masukkan dalam metode kaget dong 2 tahun terakhir ini pikon itu kira-kira kan dari offline ke online. Nah, lo gimana kan? Lo sendiri kan online 2 tahun. Mungkin karena daya komunikatif ketika online ini tidak seperti saat offline gitu. Jadi tidak ada sanggahan-sanggahan secara langsung. Akhirnya apa yang disampaikan itu tidak apa ya? Yang nggak debatable akhirnya gitu. Nggak bisa diperdebatkan secara renyah kayak biasanya gitu. Akhirnya itu seakan-akan terkesan monoton, monolog aja dari seorang dosen tersebut, dan kemudian yang diviralin ya pas titik itu aja. Dan ini Kak, maksud gua tuh, ada gak sih problem bahwa gini, pendidikan pesantren misalkan, ya. Pendidikan pesantren itu seberapapun kita tidak suka dengan Ustadz A gitu kira-kira Betul. atau Kiai A gitu Betul. kan kayaknya banyak. Tapi tetap kan nilai-nilai adab itu tetap harus Tawadu, tawadu, ihtiram. masuk ke universitas. Ya, pimpinan pondok misalkan dia jalan kita harus berhenti dong gitu ya, harus nunduk. Sebenarnya tidak ada keharusan. Tidak, tapi ini Iya. adab yang muncul Betul. dari jiwa seorang santri. Betul. Tolab kan si Iya. Mutolibin ini. Nah, universitas mana ada rektor lewat kita berhenti ya, rektor lewat ya kita lewat juga kan itu. Kan di demo juga. Bahkan di demo. Nah, apalagi maksud gua tuh sekelas dosen kan. Ya betul. Nah, dia memang ada pencarian ilmu gitu kira-kira. Bergeser. Bergeser. Artinya maksud gua tuh ketika offline kan minimal gak sependapat dengan dosen ya diem Ya. kan. Ataupun kalau mau menyanggah itu kan ada etikanya. Ada etikanya. Nah maksud gua tuh ini ketika tidak suka dengan cara berpikir dosen itu kan divideoin kan si video itu kan teriak-teriak bener gak sih? Tuh, ngomong apa gitu kan. Maksud gua tuh kan cara apa maksudnya tuh udah kayak kuntilanak gitu. Tuh kuntilanak tuh pocong tuh. Kan begitu kan? Ya itu akhirnya itu bentuk reaksi dari seseorang itu kan ada yang naluri memang seperti itu. Coba kalau di kelas offline. Kebayang nggak? Ya kalau di kelas offline ya pasti udah ya kalau zaman kita ya dilempar kapur. Tapi kan ya mungkin bentuk sepemahaman dan ketidaksetujuan dari pendapat Dia dosen lupa tersebut. ini mic-nya di sini atau di sini. Ya akhirnya main viral-viralin aja. Iya. Berarti kan banyak problem. Ini kan problem pendidikan kita kan, mulai dari metode si pengajar. Kalau metode si pengajar gue pikir sah-sah aja loh seperti itu. Dan itu sering gue lakuin gitu. Yes. Artinya maksud gua kan ada pasnya di mana dia harus menyesuaikan juga. Betul. Kan begitu ada metode A. Berarti kan kesadaran si pengajar untuk bisa lebih bijak dalam menerapkan metode penyampaian materi. Betul. Nah Metode- kalau yang salah satu metode yang gue pernah ajarin itu adalah metode diferensiasi. Yang diferensiasi itu kita tidak bisa menyeragamkan cara kepada semua orang atau semua murid atau semua mahasiswa gitu. Harus ada metode diferensiasi yang mana metode diferensiasi itu digunakan. Perbandingan gitu ya? Ya, digunakan jika ada salah satu metode yang tidak bisa masuk ke beberapa anak kayak gitu. Jadi nggak bisa diseragamkan kayak zaman kita konvensional zaman dulu gitu. Kalau sekarang itu anak-anak kan daya nalar dan daya kritisnya itu lebih ya daripada zaman kita saat di masa-masa itu. Tapi mungkin itu tadi reaksinya itu
over, divideoin, kemudian diviralin gitu. Mungkin juga nggak ada niat diviralin aja. Akhirnya mouth to mouth, akhirnya dengan penyampaian media seperti itu yang sekarang sudah sangat masif, ya semakin kencang Ya, itu penyebarannya, cepet banget. Aneh-aneh sekarang kasus-kasus tuh. Ini kan masih kasus akademik lah ya gitu ya. Mm. Lo tahu sekarang yang terbaru, tapi nantilah kita bahas. Gue udah nonton ada 7 part kasus dosen di Universitas Riau tentang Gue nonton sekilas tadi. seru kali itu dibahas ya. Zaman dulu ini Jangan kan- dibahas Oh, ya. nanti, itu beda season. Oke. Ntar bercampur baur loh. Jangan-jangan itu kan enggak kan Enggak, gitu. beda. Beda. Oke lah kalau begitu nih ya, kesaksian atau kesaksian dari salah satu mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora. Wih, saya- Bukan ura-ura. Bukan. Yo, hukum.